Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami menyampaikan kepada jamaah semua bahwa kita sama-sama telah memiliki majlis taklim yang bernama Darul Muhibbin yang biasa kita laksanakan setiap Rabu malam Kamis setelah ba'da Isya. Mudah-mudahan majlis taklim yang kita bentuk ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, mari sama-sama kita dapat menghadiri majlis taklim ini dalam rangka syiar ilmu pengetahuan agama Islam yang insya Allah diisi oleh Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Luqman Hakim Zainuddin. Mudah-mudahan dalam perkumpulan majlis taklim ini kita semua dapat saling menjalin silaturahim dan dapat menambah wawasan hasanah pengetahuan keislaman kita, baik mulai dari ilmu fikih, tauhid, tasawuf dan lain sebagainya. Karena dengan cara itulah kita semua mendapatkan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan at-ta'lim wa ta'allum. Afdalul turuq ilallah tariqatut ta'lim wa ta'allum. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menghadiri majlis taklim ini dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para asatid, para tokoh masyarakat, bapak-bapak serta saudara-saudara jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, majelis silaturahim. Mudah-mudahan berkat kumpul kita di tempat ini, Allah kabul doa-doa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan solusi segala problem kita, dan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, anak yang tidak akan pernah menyusahkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ini dimuliakan Allah, malam ini selingan nggak baca fikih tapi tentang akhlak, ya. Bab tentang keutamaan, al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ini nanti mudah-mudahan setelah belajar ini kita semangat untuk mengaji. Setelah kita tahu betapa mulianya orang yang mengaji, betapa ditinggikan derajatnya oleh Allah orang-orang yang mengaji, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil matan di pinggir. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Yabna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin
wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillahi wa salamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Artinya Nabi pernah berpesan kepada sahabat setianya Ibnu Mas'ud, ya. Jadi Nabi itu ada sahabat setia di samping Abu Hurairah yang selalu ada di samping Nabi, ada juga namanya Ibnu Mas'ud. Bahkan ini begitu setianya sampai kemanapun Rasul pergi selalu ngikut. Sampai punya julukan Sirru Rasulillah. Jadi yang memegang rahasia-rahasia Rasulullah. Banyak yang sahabat lain nggak tahu, tapi Ibnu Mas'ud tahu tentang Rasulullah. Bagaimana Rasul makan, tidur, mandi, dan seterusnya. Secara fisik Ibnu Mas'ud ini orangnya, mohon maaf, tidak menarik. Orangnya pendek, bahkan cuma sekitar setengah meter tingginya, ya, pendek. Tapi ketika diledek oleh sahabat-sahabat yang lain, Nabi bertanya, kamu ketawa, kenapa ketawa? Gak taunya ngetawain betisnya Mas'ud yang kecil, ya, Ibnu Mas'ud, ini Abdullah bin Mas'ud namanya. Kata Nabi, tahu nggak, biar betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil, dua-duanya kecil, itu kalau nanti di akhirat ditimbang lebih berat dibandingkan gunung Uhud, katanya. Artinya apa? Kaki itu kecil tapi amalnya banyak, sering dipakai jalan untuk menuju ibadah, sering dipakai jalan bersama Rasulullah. Ini salah satu kelebihan Ibnu Mas'ud. Ya, Nabi berpesan kepada Ibnu Mas'ud, Yabna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud, julu suka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu sesaat di majlis taklim, di majlis ilmu, la tamassu qalaman, meskipun tidak memegang pulpen, wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun, ya. Dudukmu di majelis itu meskipun kamu nggak mencatat apa-apa, atau bahkan mungkin pelajaran yang disampaikan pun lupa. Pulang ditanya istri, ngaji apa apaan? Apa ya? Paham tapi lupa misalnya. Seandainya seperti itu, khairun laka, itu masih lebih bagus bagi kamu min itqi alfi raqabatin, dibandingkan ibadah memerdekakan 1000 budak. Memerdekakan 1000 budak. Jadi begini, saya cerita dulu sedikit tentang budak. Dulu sebelum Nabi datang, diutus oleh Allah ke muka bumi, ada sistem perbudakan yang sudah merajalela. Jadi di Arab itu ada perbudakan. Budak itu wujudnya manusia. Kalau laki-laki namanya abdun, kalau perempuan namanya amat. Dari mana dapatnya? Ya dulu orang ditangkep-tangkepin, ada kasta yang paling rendah, diangkat jadi budak, itu bisa dijual belikan. Jadi zaman dulu ada pasar budak, ya sekarang pasar hewan gitu. Kalau laki-laki ukuran standar mahal dan tidaknya, lihat masih muda, tenaganya kuat, bisa bekerja. Dan kalau dia bekerja, dipekerjakan di tempat lain misalnya, budak dapat gaji, gajinya itu untuk majikan. Budak ini tidak berhak memiliki apa-apa. Dia cuma bekerja dan berhak mendapatkan makan. Persis apa? Kita punya kerbau, punya sapi, kita pekerjakan. Boleh dijual belikan. Kalau perempuan yang mahal tentu yang masih muda, yang cantik. Jadi dulu, zaman dulu, ukuran orang kaya bukan berapa mobilnya, memang nggak ada mobil. Di samping berapa untanya, berapa kebun kurmanya, juga berapa punya budak. Nah, ketika Nabi hadir, saat Nabi hadir diutus Allah, ini perbudakan sudah sangat merajalela. Ya, akhirnya nggak mungkin Nabi melawan arus. Nabi tidak pernah mengatakan budak itu haram, perbudakan haram, meskipun haram, tapi nggak pernah diucapkan oleh Nabi. Ini salah satu rahasia dakwah Nabi. Perbudakan itu haram, tapi nggak pernah mengatakan haram, enggak. Bid'ah, enggak.
Dengan cara Nabi pelan-pelan akhirnya budak itu habis. Salah satunya apa? Ada namanya budak Ummul Walad. Budak Ummul Walad itu budak perempuan. Kan kalau setelah Islam pun boleh. Misalnya saya punya budak perempuan 50. Itu semuanya 50-50-nya boleh saya kumpuli. Cuman nanti kalau hamil lalu punya anak, gitu kan? Punya anak, berarti itu namanya Ummul Walad. Itu budak perempuan menjadi ibunya anak saya. Nanti kalau saya mati, saya meninggal, itu budak-budak ini udah langsung otomatis merdeka, tidak boleh lagi dijual belikan, nggak boleh. Beda kalau budak yang tidak melahirkan anak. Saya mati punya budak laki-laki 200, budak punya perempuan yang nggak hamil itu ada 200. Ini begitu saya mati diwaris sama anak saya. Ya, jadi persis kayak harta diwaris. Begitu Nabi datang, akhirnya ada syariat tadi pertama itu. Setiap ada orang kaya meninggal, ada sekian budak perempuan langsung merdeka. Kenapa? Karena kan ibu dari anak saya itu anak merdeka. Nggak mungkin anak saya merdeka, ibunya tetap budak. Ditambah lagi denda dalam Islam itu banyak. Kalau membunuh orang nggak sengaja, kita berburu di hutan, disangkanya hewan buruan, begitu ditembak ternyata orang lagi macul misalnya. Gimana hukumannya? Tetap dihukum. Hukumannya itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang beriman, yang mukmin. Beda kalau bunuh sengaja. Sengaja membunuh, itu an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh hukumannya harus dibalas dibunuh. Bapak saya dibunuh orang misalnya, padahal enggak, ya walaupun berantem mati, maka balasannya nyawa, hutang nyawa dibayar dengan al-ainu bil aini, orang nyoblok mata orang, balasannya sama. Kalau ada orang matanya saya ambil satu, saya wajib hukumannya diambil juga mata satu. Kalau kanan sama kanan, kiri. Ya, an-nafsu al-ainu, al-udhun bil udhun sama. Ada kuping orang diiris, balasannya iris kuping juga. Nah, itu kalau sengaja. Kalau nggak sengaja memerdekakan budak. Belum lagi banyak hukuman-hukuman yang memerdekakan budak. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini perbudakan itu udah habis, tinggal namanya, tinggal sejarahnya. Ini yang walaupun sering orang-orang barat yang anti-Islam mengatakan Islam itu agama tidak punya peri kemanusiaan. Kenapa? Karena Islam mengakui perbudakan. Padahal Islam tidak mengakui. Nabi datang memang perbudakan, jadi komoditi, jual beli, perdagangan terbesar itu perbudakan. Kalau orang kan sekarang punya toko mobil gitu kan. Oh dulu enggak, saya punya toko budak. Gitu. Itu ukuran kaya. Sehingga kalau Nabi datang langsung haram. Pasti dakwah Nabi ditolak. Nabi melawan arus. Gitu loh. Enggak begitu Nabi. Nabi tahu ini haram, enggak boleh manusia memperbudak manusia yang, tapi dengan caranya Nabi, akhirnya alhamdulillah hari ini perbudakan itu tinggal nama. Jadi bukan Nabi mengakui perbudakan, tidak. Tapi memang Nabi punya cara gitu ya. Tidak mungkin langsung waktu itu Nabi datang ke toko-toko budak, haram, tutup warungnya. Gitu. Dobrak-abrik misalnya. Saya kira orang Mekah nggak ada yang masuk ke Islam. Bisa-bisa Nabi malah dibunuh. Ini tandanya apa? Tidak semua yang di mata kita haram, kita langsung boleh diunjuk hidung, haram kamu. Jangan. Nggak boleh. Ada orang melakukan kesalahan, mabuk misalnya, ada muda mabuk. Itu dalam Al-Quran dikatakan, wa qulu qaulan sadida. Berkatalah dengan benar. Benar itu artinya apa? Benar itu harus memenuhi 4 unsur. Pertama, benar isinya, tidak bohong, tidak fitnah. Wa qulu qaulan sadida. Sin kecil ya, bukan besar ya. Dulu ada ustadz yang salah itu, wa qulu qaulan sadida. Kalau sin besar, berkata dengan keras katanya. Udah jadi ustadz pada ceramah di mana-mana di TV. Mungkin nggak ngaji, ngarang sendiri. Padahal yang benar sadid. Berkata dengan benar, satu, isinya benar, tidak hoax, tidak bohong, tidak fitnah. 2,
cara menyampaikannya harus benar. Karena kebenaran kalau disampaikan dengan cara yang salah, itu akhirnya jadi salah. Ya. Jadi menegakkan kebenaran harus dengan cara yang benar. 3, waktunya harus benar. Kapan saya nyampeinnya? Terakhir, tempatnya harus benar. Ketika saya lihat Pak Mukmin misalnya, naudzubillah nih, enggak, tapi misalnya selingkuh. Waduh, saudara saya selingkuh nih. Misalnya, enggak langsung di depan orang banyak, Mukmin, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya pertama, khusnudon dulu, jangan-jangan memang istri mudanya. Ya, walaupun potongannya penakut. Ternyata benar saya dengar berita. Saya mikir, gimana cara nyampeinnya ya? Dengan bahasa apa? Bagaimana caranya? Pikir dulu. Oh, saya tahu bahasa yang disukai Pak Mumin begini. Setelah ketemu caranya, mikir, kapan waktu yang pas saya ngomong? Siang, malam, sore, pagi misalnya. Setelah ketemu, oh malam yang pas ini. Setelah ketemu malam, waktunya di mana yang enak? Di rumahnya, di rumah saya, di rumah temennya, atau kita ajak ngopi. Makanya kadang-kadang ulama dulu terkesan lambat. Bukan lambat, nggak bisa ngeliat kemungkaran langsung main tunjuk mungkar haram, enggak. Ya, ulama sepuh dulu terkesan lambat, bukan lambat, itu justru arif. Ini anak muda, pakai bahasa apa saya nasihatinya? Pikir dulu. Bahkan kadang-kadang istikharah dulu. Sembahyang istikharah, sholat, minta petunjuk kepada Allah. Bahasa apa yang dipakai ketemu? Kapan waktunya? Waktu ketemu, di mana tempatnya? Jadi mikir ini yang 3 ini udah butuh waktu. Walaupun lambat, tapi tepat, gitu kan. Gak langsung haram, Allahu Akbar, hancurin semua, bukan gitu. Ada anak mabuk segerombolan, kita anjurin gitu, Allahu Akbar, tembok. Saya yakin dia nggak berhenti mabuk, cuma pindah tempat ya. Biasa nongkrong di sini, pindah tongkrongannya tempat lain. Tapi kalau dengan pelan, sentuh hatinya, jangan fisiknya, sentuh hatinya, pelan nasihatin sampai dia sadar. Begitu dia sadar, ada orang, nggak ada orang, insya Allah nggak mabuk lagi. Contoh ini hikmah dari Rasul tadi. Kenapa Rasul tidak langsung mengharamkan perbudakan? Karena itu melawan arus, tidak mungkin, gitu. Menurut ilmu dakwah nggak mungkin, pasti ditolak. Gimana? Rasul lama berpikir bagaimana caranya, bagaimana, ya tentu Rasul juga minta petunjuk kepada Allah. Nah, benar budak. Nah, kembali ini tadi salah satu ibadah besar itu memerdekakan budak, ya melepaskan seseorang dari perbudakan. Nah, dudukmu ini kata Nabi, hai Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dudukmu di majelis taklim meskipun kamu akhirnya nggak nulis, nggak megang pulpen, bahkan mungkin yang disampaikan pun lupa, itu pahalanya lebih besar dibandingkan memerdekakan 1000 budak. Budak itu mahal karena hewan, ya dianggap hewan tapi tetap lebih tinggi dari hewan. Kalau onta harganya 20 juta, budak bisa 50 juta. Taruhlah budak harga 10 juta aja, 10 juta kali 1000 berapa? Bingung, nggak pernah. Artinya apa? Duduk kita sebentar di sini pahalanya lebih besar daripada memerdekakan 1000 budak. Kalau kita ingat ini rasanya sayang nggak ngaji, gitu loh. Kenapa? Dosa kita terlalu banyak. Kapan lagi dosa ini akan kita lebur, gitu. Duduk kita di sini melebur. Kalau kita dapat pahala memerdekakan 1000 budak, nanti kan ditimbang di akhirat. Pahala kita sama dosa kita. Yang rajin ngaji saya yakin pahalanya akan lebih berat dibanding dosanya, ya. Apalagi yang dosanya, walaupun dosanya udah berat juga, ya. Dosanya kelas berat. Lalu ditambah lagi wa nadharuka ila wajhil alimi, wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau melihat wajah orang alim, melihat wajah ulama habaib yang alim, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Itu lebih besar pahalanya, lebih bagus, lebih besar dibandingkan sedekah 1000 kuda. 1000 kuda di jalan Allah, sedekah jalan 1000 kuda. Ya kuda berapa harganya? Nggak tahu lagi. Orang nggak punya kuda.
Taruhlah paling murah 5 juta. Atau sejuta deh yang paling murah. Sejuta kali 1000, 1 miliar. Berarti duduk sebentar di sini melihat wajah ulama, ya, melihat wajah ulama. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah 1000 kuda 1 miliar. Kalau kuda itu 1 juta ya. Pernah sedekah 1 miliar? Belum, orang Kota Kamal lewat cuman bantu dorong doang. Itu Kota Kamal sampai kalau bisa ngomong tuh, lu dorong mulu. Lu giliran gua lewat, lu pura-pura tidur lu. Ya. Ini kesempatan kita mendapat pahala lebih besar daripada sedekah 1000 kuda. Ya, ini hadisnya sahih ya. Artinya apa? Bayangkan duduknya dapat pahala lebih bagus dibandingkan memerdekakan 1000 budak. Duduknya. Artinya apa? Bagi yang tidur di sini nggak ngelihat wajahnya guru, atau duduknya di belakang sana sambil rokokan, nggak ngelihat wajahnya guru, masih 1000 kuda, 1000 apa? Memerdekakan 1000 budak. Udah duduk masih kelihatan wajah gurunya, ditambah lagi lebih bagus pahalanya ya, sedekah 1000 kuda. Nggak hanya di situ, masih aja terusannya. Wassalamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfisanah. Tapi ibadah sunat ya. Jadi membaca salamu kepada orang alim ya. Jadi biasakan ketemu guru, ya, mungkin guru nggak kenal sama kita karena muridnya terlalu banyak. Kita kenal sama guru, salam, assalamualaikum gitu. Pahalanya kayak apa? Kata Nabi, lebih bagus dibanding pahala ibadah sunat 1000 tahun. Ya. Biasakan ketemu guru di mana assalamualaikum. Ya. Kenapa? Karena assalamualaikum itu artinya doa. Assalamualaikum artinya mudah-mudahan engkau diselamatkan oleh Allah, didamaikan oleh Allah. Ya, yang didoakan guru. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarriun asyadu ala syaitan min alfi abidi mujtahidi jahil. Artinya gini, kata Nabi kesimpulannya ya, satu orang alim itu nggak harus kiai. Kita semua bisa, kalau kita semua rajin ngaji, akhirnya berilmu, walaupun ilmunya tetap nggak sebanyak ilmu gurunya. Ngaji tiap hari sampai ilmunya nambah, berilmu, bisa disebut alim. Meskipun nggak punya murid. Orang alim itu bagi setan ya, orang alim satu lebih berat dibandingkan 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Jadi misalnya di musola ini penuh tapi orang bodoh semua, gampang disesatkan, gampang, enteng kata setan. Tapi satu tapi berilmu, berat luar biasa. Nggak hanya di situ. Pernah saya baca, iblis ini pernah keluar masuk masjid. Ada Nabi Muhammad di situ. Sampai Nabi itu terpancing nanya, iblis ngapain sih kamu? Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Kata iblis, saya mau godain orang yang lagi sholat. Terus kenapa keluar lagi? Tapi saya takut sama yang lagi tidur di sampingnya katanya. Kata Nabi, enggak, kebalik iblis. Ya namanya iblis kan bukannya iblis kan. Orang mah yang takut biasanya sama yang sholat. Ini kamu sama yang sholat nggak takut, sama yang tidur. Kata iblis apa? Yang sholat nggak ada ilmunya, kelihatannya doang sholat tapi dia gerak badan. Kenapa? Wudunya salah, fikihnya nggak ngerti, cara cebok yang benar, ya, cara wudu yang benar. Mungkin nutup auratnya salah, rukuk sujudnya salah. Jadi kelihatannya kayak sholat tapi sebenarnya cuman gerak badan. Tapi yang tidur, kelihatannya tidur tapi mau tidur wudu, baca doa, ya kan? Ada niat, ya Allah saya tidur siang, saya niat biar bisa bangun malam. Dalam bahasa fikih disebut qailulah, tidur siang dengan niat biar bisa bangun malam. Ya, tahajud disebut qailulah. Ini kelihatannya tidur tapi pahalanya jalan terus. Kenapa jalan terus? Ya tadi, karena sebelum tidur baca doa terus niat ya. Kan ibadah itu nggak melulu sholat ya, puasa nggak, sesuatu yang mubah, sesuatu yang sebenarnya tidak sunat, tidak wajib,
Kalau niatnya benar jadi ibadah. Kita makan, niat di samping baca doa, baca bismillah, niat ya Allah saya makan biar saya kuat ibadah. Ini makannya berpahala. Wa an Umar ibnil Khattab, dari Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab berkata, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bapak, tolong kalau saya sebut Rasulullah atau Muhammad baca selawat. Kata Nabi, orang paling pelit itu orang yang ketika mendengar aku disebut tidak mau berselawat. Jadi itu pelit, kata Nabi. Jangan salahkan kalau Nabi nanti juga pelit memberikan syafaat, karena kita juga pelit ya. Saya ulang, Umar bin Khattab pernah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masya ila halqati alimin, barang siapa berjalan menuju majelis taklim, kana lahu bi kulli khutbatin mi'atu hasanah, maka setiap langkah itu mendapat pahala 100 kebaikan setiap langkah. Ya, dari rumah ke sini berapa langkah tadi? Kalau dari rumah ke sini 100 langkah, 100 kali 100 berarti kebaikan yang diterima. Belum pulangnya nanti. Bayangkan, ini fadilah keutamaan orang mencari duduk di majelis salim. Jalan dari rumah tiap langkah, 1 langkah 100 pahala, 1 langkah 100 pahala. Pulangnya begitu. Duduk di sini, duduknya saja itu pahalanya lebih besar dibanding memerdekakan 1000 budak. Melihat wajah gurunya dapat pahala lagi lebih bagus dibandingkan sedekah 1000 unta, ya kan? Ini kata Sayyidina Umar yang menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1 langkah 100 kebaikan. Fa idza jalasa indahu, kalau sudah duduk, wastama'a ma yaqul, dan mendengarkan apa yang diterangkan oleh gurunya, kana lahu bi kulli kalimatin hasanah. Setiap kata yang keluar, ini para pendengar dapat 1 pahala. Coba dari semenjak awal udah berapa kata yang keluar dari mulut saya. Kalau ada 1000 kata, berarti di samping pahala melangkah, pergi melangkah pulang, pahala perkata yang saya keluarkan, pahala duduk, pahala melihat wajah guru. Subhanallah, pulang dari sini berapa pahala? Kalau pahala itu berupa kayak duit, nggak kuat ngangkat. Ya. Untung pahala itu yang megang malaikat, jadi kuat malaikat, cuma dicatat. Tapi kalau pahala itu duit, saya yakin nggak kuat kita ngangkat. Bayangkan, setiap langkah 100. Pulangnya setiap langkah 100. Duduk di sini, dengarkan ya, setiap kata yang keluar itu 1 kebaikan. Dan kalau pahala kelihatan begitu, di samping nggak kuat ngangkat, pasti nggak muat nih musola. Coba kalau pahala itu duit, setiap ngaji pulang bawa 1 juta gitu. Lalu qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufirallahu qabla ayyakhtua. Nabi bersabda, barang siapa pindah-pindah itu berjalan untuk menuntut ilmu semata-mata karena Allah, ya karena Allah, maka sudah diampuni dosanya sebelum melangkah dari rumah. Tadi niat pengen ngaji, ya udah niat mau ngaji, sebelum melangkah dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya ya. Rugi, makanya kalau nggak ngaji rugi ya. Tapi jangan cuma niat, udah niat mau ngaji dapat ampunan nggak jadi ya, jadi coret sama malaikat itu pahala apa ampunannya ya. Jadi sebelum melangkah sudah diampuni, tapi karena Allah ya, karena Allah itu walaupun berat harus kita latih. Gampang cirinya orang beramal karena Allah. Misalnya saya sedekah makmun ya, sering saya sedekah. Kalau karena Allah, mau dia bilang terima kasih, mau enggak penting. Mau dia balas sedekah saya apa enggak penting. Saya sering ngasih makanan, dia enggak pernah ngasih makan ke saya pun enggak marah, biasa. Kenapa? Karena saya beramal karena Allah. Karena saya beramal karena Allah, maka yang saya harapkan pahala juga dari Allah. Saya nggak berharap ya, kayak kemarin saya ceritakan Imam Ahmad itu.
Imam Ahmad, orang alim yang punya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Punya tetangga anak muda. Itu anak muda ngundang Imam Ahmad. Kalau orang Arab itu memang manggil yang tua pun biasa, ya Ahmad gitu kan. Ayo Ahmad gitu. Ayo ke rumah. Diajak ke rumah. Sampai rumahnya itu nggak ngapa-ngapain, udah nggak jadi, pulang lagi. Panggil lagi. Sampai rumah nggak, sampai 3 kali itu. Tapi Imam Ahmad senyum aja, senyum, nggak marah. Sampai pemuda heran, ya Ahmad kok nggak marah? Kata Imam Ahmad, marah kenapa? Lah kan saya kerjain gitu. Saya panggil ke rumah, saya suruh pulang lagi sampai 3 kali. Kata Imam Ahmad, saya itu nggak marah, saya senyum kenapa? Karena saya diperintah Allah untuk baik sama tetangga. Kamu kan tetangga saya, kamu ngundang saya. Kata Allah kalau diundang tetangga datang. Karena saya bisa melakukan perintah Allah, maka saya senang. Maka saya senyum. Alhamdulillah saya diperintah baik sama tetangga oleh Allah, saya bisa baik. Dan saya baik ini bukan karena kamu. Emang kamu siapa? Saya melakukan ini karena Allah. Alhamdulillah saya bisa baik. Jadi saya senyum gitu. Mau kamu hormati mau enggak, kamu mau bilang terima kasih mau enggak, mau minta maaf kamu enggak ada urusan. Saya hanya urusan dengan Allah. Nah, itu tandanya udah karena Allah beneran. Kadang-kadang kita enggak malas ngasih dia. Kenapa malas? Dikasih boro-boro malas, terima kasih juga kagak gitu kan. Berarti belum karena Allah. Artinya Pak, kalau kita mengasihi seseorang jangan pernah merasa berjasa. Saya ngasih uang ke Pak Mukmin, merasa berjasa ke dia, ya berarti nggak ikhlas. Kalau merasa berjasa berarti merasa pengen dapat balasan, gitu. Apapun yang kita lakukan, apalagi begini loh ya. Saya ngasih uang Pak Mukmin 1 juta misalnya. Sebenarnya 1 juta ini memang rezeki dia, gitu. Rezekinya dia. Nggak perlu saya merasa berjasa. Pak Mukmin punya hutang budi. Ini bagi kita ya yang ngasih. Tapi yang diberi lain lagi. Beliau yang diberi harus saya merasa dibaikin orang. Saya merasa punya utang. Nah itu benar. Yang dikasih ya. Tapi yang ngasih jangan pernah merasa punya jasa. Ini yang membuat kita kalau sedekah itu enteng. Ya. Mau difoto orang, mau masuk TV, mau enggak ada urusan. Ya, karena memang karena Allah gitu. Semua kalau udah karena Allah tuh udah nggak ada istilah marah-marah karena sudah merasa memberi, enggak. Makanya dulu ya saya baca dulu banyak ulama zaman dulu itu kalau ada tamu beliau mengamalkan hadis, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya fal yukrim daifahu, hendaklah memuliakan tamu gitu kan. Yang merasa beriman kepada Allah dan merasa beriman kepada hari akhir harus memuliakan tamu. Ini ada ulama, kalau ada tamu, jamuannya luar biasa. Bahwa yang dia mampu, tamu kasih makan, kasih kopi, makannya pun mewah. Kalau tamunya suka durian, kasih durian, gitu kan? Itu dengan bangga dan nggak pelit. Kenapa? Ditanya, Kiai, segitunya nyuguhin tamu, menjamu tamu. Kata Kiai, tamu kelihatannya makan di rumah saya, tapi sebenarnya yang dimakan tamu itu rezekinya sendiri. Lah hebatnya lagi, tamu makan rezekinya sendiri, tapi yang diangkat derajatnya oleh Allah saya. Siapa yang nggak senang? Tamu makan banyak, yang dimakan bukan jatah saya, bukan. Ya, jatah saya udah ada. Dari lahir sampai mati jatah saya berapa ini nggak akan berkurang. Sebelum ini ngabisin ini saya nggak akan mati. Jadi tamu-tamu tadi walaupun makan kelihatannya saya kasih, enggak, sebenarnya dia makan rizkinya tapi yang diangkat oleh Allah derajatnya yang itu saya. Gimana saya nggak senang nyuguh tamu. Ini. Nah ini harus kita biasakan juga ya. Jangan pelit sama tamu. Karena yang dimakan tamu rizkinya walaupun dari kantong kita duitnya. Karena duit yang di kantong kita kalau memang jatah rezeki kita tadinya kita kasih tamu pasti diganti oleh Allah. Tapi kalau memang bukan jatah kita, biar kita nggak keluarin, hilang juga itu duit. Tahu kemana?
Ini semuanya lillahi ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramun, ya. Kalau di salahnya dikatakan di sini ya, akribul ulama, muliakanlah ulama. Gimana caranya? Bi antu amiluhum bil ijlal wal ihsan, dengan cara memuliakan, mengagungkan, berbuat baik kepada ulama. Kenapa? Fa innahum indallahi kurama, karena ulama itu di sisi Allah adalah manusia-manusia pilihan. Mukramuna indal malaikah, dan oleh malaikat ulama itu orang-orang yang dimuliakan. Kalau kata Nabi itu, barang siapa memuliakan ulama berarti memuliakan aku. Kenapa? Karena al ulama warasatul, ulama itu pewaris Nabi. Jadi ulama itu ahli warisnya Nabi. Ulama itu kekasihnya Nabi. Barang siapa memuliakan ulama berarti memuliakan saya. Kenapa? Karena ulama kekasih saya. Dan barang siapa memuliakan saya berarti memuliakan Allah. Kenapa? Karena saya kekasih Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, maka nanti tempatnya di surganya Allah Subhanahu. Kesimpulannya apa? Orang yang memuliakan ulama, insya Allah tempatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Di samping juga niatnya kalau saya sudah punya ilmu, saya mau berbagi. Ini semua bagian dari semua lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala itu lawan katanya lil khalqi. Saya ngaji karena makhluk. Karena ada kepentingan tadi, hadzun nafsi, kepentingan pribadi. Misalnya saya ngaji cuma pengen dapat makanan, itu beda. Saya ngaji karena tahu di sana Pak Mumin mau bagi-bagi duit. Misalnya bagi 1.000 kembalinya 2.000. Misalnya. Jadi kalau niatnya itu masih niat yang baik, ya, itu masih dalam koridor ikhlas. Ikhlasannya apa? Tidak ada keinginan selain dari Allah. Kalau saya ngaji sekalian silaturahmi. Loh, silaturahmi itu perintah Allah. Berarti malah dapatnya dua. Dapat niat ngaji, dapat pahala silaturahmi. Makanya tadi kan ini majelis yang luar biasa. Di samping ilmu juga zikir. Tadi berzikir dulu, baca Quran, ya kan? Baca doa. Majelis silaturahim. Kata Nabi, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu, ya. Mau kenal, mau enggak kenal, mau saudara, mau bukan, mau Jawa sama Jawa, mau Jawa sama Sunda, misalnya, beda suku. Pokoknya asal sama-sama muslim bertemu, lalu berjabatan tangan. Cuma sekarang jabatan tangannya beda mungkin, ya. Tapi kan tetap, karena jabatan tangan itu kan karena corona mungkin pakai sikut, mungkin pakai nonjok, mungkin di ujung doang. Itu jabatan tangan juga namanya sekarang. Dua orang muslim bertemu lalu berjabatan tangan. Kata Nabi, dosa keduanya sudah diampuni sebelum keduanya berpisah. Jadi tadi yang saling berjabatan tangan, kata Nabi, dosanya diampuni sebelum kita pulang. Jadi kesini bawa dosa, pulang dosanya habis. Jangan ngulangin dosa. Kesini bawa dosa, pulang ngulangin dosa. Jadi sampai sini habis dosanya. Ini salah satu majelis pahala. Dan luar biasa, Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Allah itu punya sifat satu, syadidul iqab, dua, ghafurur rahim. Allah itu dari satu sisi sifatnya ada, Allah itu maha penyiksa. Tapi juga Allah itu maha penyayang. Tinggal kita mau pilih yang mana. Hamba yang terus datang kepada Allah, mengaji, sholat, berarti dia pengen Allah ghafurur siapapun, ya. Jangankan orang biasa, bekas bajingan sekalipun, ya, asal datang. Jangankan sempat ibadah bertahun, enggak, belum sempat, baru datang, nangis, tobat, istighfar, gitu kan, baru mau wudhu, mati, husnul khotimah itu. Belum pernah sholat, padahal baru tobat mau sholat, mati, surga. Walaupun transit dulu neraka, nggak tahu berapa ribu tahun, tapi surga ujungnya. Tapi kalau matinya nggak bawa iman, kan matinya nggak ke surga sama sekali, ya. Boro-boro masuk, nyium baunya aja nggak. Tapi kalau
Kayak kita beriman, mati bawa iman, meskipun dosa banyak, insya Allah ujung-ujungnya masih bisa reunian di surga. Kita cari nanti siapa yang nggak ada. Oh, masih di sana, masih transit ya. Mudah-mudahan kita nggak transit. Amin. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.